pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Saklar kita di hari yang ke-83. Dan di hari yang ke-83 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-19. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-19. Pada kitab 1 Samuel pasal 17 dengan judul perikop Goliat menantang Israel. Pada perikop ini diceritakan bahwa orang Filistin mengumpulkan segenap tenaga untuk melawan orang Israel. Orang Filistin ini berkemah di daerah Soko, sedangkan orang Israel berkemah di lembah Tarbantil. Lalu tampillah seorang daripada orang Filistin ini bernama Goliat. Dia adalah seorang Gad, seorang pendekar atau seorang tentara daripada orang Filistin. Tingginya kira-kira 3 meter dan pakaian baju perang yang dia pakai seberat kira-kira 50 kg dan bahkan tombak atau mata lembingnya sendiri itu seberat 7 kg. Goliat ini mengatakan kepada orang Israel, "Hai hamba-hamba Saul, pilihlah daripada antaramu satu orang saja untuk melawan aku. Apabila yang satu orang ini berhasil nanti melawan aku, maka aku dan orang Filistin akan menjadi hambamu. Tetapi sebaliknya, jikalau aku berhasil melawan kalian, maka kamu semuanya akan menjadi hamba kami dan tunduk kepada kami." Dan hal ini dilakukan oleh Goliat setiap hari, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Dan setiap kali orang Israel mendengar ini, orang Israel menjadi takut dan gentar. Kemudian masih pada pasal 17 dengan judul perikop Daud tiba di medan pertempuran. Pada perikop ini diceritakan Daud, seorang Efrata dengan jumlah 8 bersaudara. Daud ini memiliki kakak-kakak yaitu Eliab, Aminadab, dan Syama yang telah pergi berperang untuk mengikut Saul. Suatu hari Isai ayah Daud ini mengirimkan Daud untuk pergi ke medan peperangan untuk melihat situasi kakak-kakaknya dan juga keadaan orang Israel di sana. Dan setelah Daud sampai di sana dan memberikan barang bawaannya kepada para penjaga, kemudian datanglah Goliat ini mengatakan hal yang sama yang diucapkannya setiap hari. Demi didengar Daud perkataan Goliat ini, maka ia bertanya kepada orang-orang Israel yang ada di perkemahan. Maka orang-orang Israel yang di perkemahan itu menyatakan bahwa dia itu adalah Goliat, satu orang tentara pasukan orang Filistin yang gagah perkasa. Dan orang-orang di perkemahan itu juga mengatakan kepada Daud bahwa siapapun nanti yang bisa mengalahkan Goliat ini, maka Saul sebagai raja akan menganugerahkan banyak harta kepadanya, juga memberikan anaknya yaitu Michal sebagai istrinya, dan juga keluarganya akan terbebas dari pajak. Jika Daud sedang bercakap-cakap dengan orang perkemahan ini, maka datanglah kakaknya Daud, Eliab, dan menegur dia dengan keras. Dengan maksud apa datang ke perkemahan? Eliab ini mengatakan bahwa aku tahu apa tujuanmu ke sini untuk melihat-lihat perang. Tetapi Daud mengatakan bahwa apa salahnya, aku cuma sekedar bertanya saja. Kemudian pergilah Daud dan bertanya kepada orang lain lagi. Dan kabar tentang Daud ini akhirnya sampai kepada Saul. Oleh karena itu Saul memanggil Daud. Dan Daud mengatakan kepada Saul supaya jangan tawar hati karena pertolongan Tuhan pasti ada. Tetapi Saul mengatakan bahwa apakah yakin nih bisa mengalahkan Goliat, karena Goliat ini sudah menjadi tentara semasa mudanya. Tetapi Daud meyakinkan bahwa dia bisa mengalahkan Goliat ini. Oleh karena itu Saul memasangkan pakaian perangnya kepada Daud. Tapi setelah dicoba bergerak berjalan ternyata tidak terlalu nyaman. Oleh karena itu Daud meminta untuk melepaskan pakaian perang tersebut. Kemudian masih di pasal 17 dengan judul perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Daud akhirnya menghadapi Goliat dengan cara membawa satu buah tongkat dan juga 5 batu licin yang dia ambil dari dasar sungai. Melihat Daud mendatangi dirinya, Goliat ini tertawa dan mengatakan, "Anjingkah aku sehingga engkau menghadapi aku dengan pedang?" Dan dia mengatakan, demi Allah-Allahnya orang Filistin, dia akan membunuh Daud dan akan menjadikan Daud sebagai makanan burung-burung di udara dan hewan-hewan yang ada di padang. Tetapi Daud mengatakan bahwa Goliat mendatangi dia dengan pedang, tetapi Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan yang besar. Dan demikian mereka pun mulai bertarung. Goliat langsung bergerak untuk menyerang Daud, tetapi Daud merogoh kantongnya dan mengambil salah satu batu itu dan mengumbannya dan tepat kena di heningnya orang Goliat ini. Dan Goliat ini pun jatuh terjerembab. Dan tidak itu saja, Daud langsung datang mengambil pedangnya Goliat sendiri dan memarang orang tersebut dan mengambil kepalanya. Melihat kejadian ini, orang-orang Filistin menjadi patah semangat dan mereka melarikan diri. Dan melihat orang Filistin melarikan diri ini, maka bangkitlah orang-orang Israel untuk mengejar orang-orang Filistin ini. Orang-orang Israel ini mengejar orang-orang Filistin ini sampai daerah Gad dan daerah Ekron. Melihat kejadian ini, maka Saul menyuruh orang lain untuk memanggil Daud. Dan setibanya Daud di depan Saul, Saul berkata,
anak siapakah engkau? Maka Daud menjawab, aku anak hambamu Isai. Dan kemudian pada hari itu, si Daud ini tidak diperbolehkan pulang, tetapi dibawa ke istananya Saul. Kemudian kita lanjutkan di pasal 18 dengan judul perikop, Daud dan Yonatan. Dan setelah Daud berbicara dengan Saul, maka Daud ini dilihat oleh Yonatan, anaknya Saul. Dan pada saat itu berpadulah jiwanya Yonatan ini dengan jiwanya Daud. Dan Yonatan ini mengikat perjanjian dengan Daud dan memakaikan pakaian-pakaian perangnya kepada Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Dan semenjak itu kemanapun Daud disuruh oleh Saul untuk berperang, Daud selalu berhasil dan mendapatkan kemenangan besar. Oleh karena itu Saul mengangkat Daud menjadi kepala atas para prajurit. Kemudian masih di pasal 18 dengan judul perikop, Saul benci kepada Daud. Jadi diceritakan pada suatu kali ketika orang Israel ini selesai berperang untuk melawan orang Filistin dan mereka masuk ke dalam kota, maka keluarlah orang-orang kota, para perempuan-perempuan di kota itu dengan bernyanyi-nyanyi sambil memainkan rebana dan menari-nari. Mereka menyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal ini membuat Saul menjadi marah dan sangat mengesalkan hatinya, dan ia menjadi takut jangan-jangan suatu waktu nanti si Daud ini bisa menggantikan posisinya. Esokan harinya si Saul ini kembali mengalami gangguan daripada roh jahat, dan seperti biasa Daud akan bermain kecapi untuk menenangkan raja Saul ini. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah si Saul ini lagi diganggu oleh roh jahat ini, maka Saul menancapkan lembing ke arah Daud dan dia berhasil mengelak sampai 2 kali. Dan melihat hal ini akhirnya Daud pergi melarikan diri. Dan setelah melihat kejadian ini, Saul menjadi sangat takut kepada Daud. Oleh karena itu Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 dengan niat supaya Daud ini setiap kali ada peperangan selalu berada di garis depan. Tetapi sekali lagi dimanapun Daud ditempatkan, Daud ini selalu berhasil kemanapun dia ditempatkan. Oleh karena itu, Saul ini berencana untuk memberikan anak perempuannya Merab. Tetapi ketika hal ini diberitakan kepada Daud, Daud mengatakan, siapakah aku sehingga aku bisa menjadi menantu raja? Tetapi janji ini ternyata tidak ditepati, karena begitu harinya akan diberikan Merab ini kepada Daud, ternyata Merab ini akhirnya diberikan kepada Adriel orang Mehola. Tapi di sisi lain, ternyata anak perempuan Saul yang paling muda bernama Mikal ternyata jatuh cinta kepada Daud, dan hal ini dipandang baik oleh Saul. Dan Saul sekali lagi berpikir bahwa ini adalah kesempatan dia untuk menjerat Daud dengan anaknya, dan diutuslah orang untuk mengatakan kepada Daud bahwa Daud ini boleh memiliki istri daripada anak Saul bernama Mikal. Tetapi sekali lagi Daud mengatakan siapakah dia, siapakah kaum keluarganya, sehingga dia bisa menjadi menantu daripada seorang raja. Dan hal ini disampaikan kepada Saul, dan Saul mengatakan bahwa Saul tidak menginginkan apa-apa mas kawin selain daripada 100 daripada kulit katan orang Filistin. Tapi hal ini sebenarnya direncanakan oleh Saul sendiri untuk membuat nama Daud jelek di antara orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi? Daud tidak saja memberikan 100 kulit katan, tetapi 200 kulit katan bahkan sebelum waktunya tiba. Dan oleh karena itu, akhirnya Daud berhasil untuk mendapatkan Mikal sebagai istrinya. Mikal ini adalah putri bungsu daripada Saul. Mengertilah Saul bahwa si Daud ini benar-benar disertai Tuhan, dan orang Israel semakin mengasihi Daud, dan Daud ini selalu berhasil kemanapun Saul menempatkan dia untuk pergi berperang. Semakin lama Daud ini semakin termasyur, dan dia jauh lebih berhasil daripada semua pegawai-pegawai yang dimiliki oleh Saul. Kemudian kita lanjutkan di pasal 19 dengan judul perikop, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Pada perikop ini diceritakan, Saul menyatakan kepada Yonatan dan kepada anak-anak. Pada perikop ini diceritakan, Saul menyatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada para pegawai-pegawainya bahwa ia hendak membunuh Daud. Mendengar hal ini, Yonatan pergi dan menyampaikannya kepada Daud dan menyuruh Daud untuk bersembunyi di sebuah tempat. Dan nanti Yonatan ini berjanji akan mencoba melunakkan hatinya Saul, dan Yonatan ini menjanjikan untuk mencoba melunakkan hatinya Saul. Dan besok harinya Yonatan berusaha untuk membujuk Saul untuk melunakkan hatinya. Dan Yonatan mengatakan, bukankah selama ini Daud ini selalu sangat berjasa buat Israel dan buat Saul sendiri? Dan Yonatan menceritakan berbagai macam keberhasilan-keberhasilan yang dibuat oleh Daud. Jadi mengapa Saul ingin membunuh daripada Daud ini? Mendengar perkataan dan nasihat daripada Yonatan ini, Saul menjadi insaf dan berjanji dan bersumpah tidak akan membunuh Daud. Dan setelah demikian, hal ini disampaikan kepada Daud. Dan akhirnya Daud kembali bersama-sama dengan Saul. Dan sekali lagi terjadi ketika Saul ini lagi-lagi didatangi oleh roh jahat. Maka kembali Daud ini bermain kecapi untuk menenangkan roh jahat itu. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi kali ini Saul tetap menancapkan lembing untuk membunuh
Daud. Tapi Daud berhasil meloloskan dan melarikan diri pada hari itu. Maka Saul mengutus orang ke rumahnya Daud untuk menjemput Daud untuk dihukum mati. Dan hal ini didengarkan kepada Mikal, istrinya Daud. Dan oleh karena itu Mikal menyuruh Daud untuk melarikan diri dan menempatkan sebuah patung pada tempat tidur Daud dan menyelimutinya. Kemudian ketika orang-orang utusan Saul ini sampai di rumahnya Mikal, Mikal berkata bahwa Daud sedang sakit dan diberitahuanlah kepada Saul. Oleh karena itu Saul tetap menyuruh untuk menjemput Daud. Bahkan Saul mengatakan bawalah Daud beserta dengan tempat tidurnya. Tetapi begitu didapati di tempat tidur, ternyata Daud tidak ada. Yang ada hanya patung yang diselimuti. Hal ini membuat Saul marah, tapi Mikal mengatakan bahwa apabila aku tidak membantu dia lolos, maka dia akan membunuh aku. Dan pada hari itu juga maka larilah Daud ke Rama, ke tempatnya Samuel. Dari Rama, Samuel dan Daud ini pergi melanjutkan perjalanan ke Nayot. Mendengar hal ini, oleh karena itu Saul mengutus orang-orang untuk pergi ke Rama untuk menangkap Daud. Tetapi sesampainya di Rama, orang-orang utusan Daud ini bertemu dengan kelompok nabi dan mereka kepenuhan. Oleh karena itu, Saul ini mengutus pasukan kedua untuk menangkap Daud. Tetapi sekali lagi, rombongan ini juga bertemu dengan nabi dan kepenuhan di sana. Maka kali yang ketiga, Saul sendiri yang berangkat untuk menangkap Daud di sana. Tetapi sekali lagi di Rama, Saul ini bertemu dengan kelompok nabi. Dan lagi-lagi sama seperti rombongan-rombongan sebelum yang diutus oleh Saul, Saul sendiri akhirnya kepenuhan seperti nabi. Dan dia terlanjang sampai sehari-harian. Oleh karena itu menjadi sebuah pertanyaan bagi orang Israel. Apakah Saul juga seorang nabi sehingga ia kepenuhan? So itulah dia Bible Summary untuk kitab 1 Samuel pasal 17 sampai dengan pasal yang ke-19. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini di video berikutnya.